Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Langit Munajat yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin gaduh ini oleh keluhan sakit dan derita, baik lahir maupun batin, manusia mencari-cari penyembuh, dari obat kimia ke terapi alternatif, dari konsultasi medis hingga mendekati spiritual. Namun di antara semua itu ada satu rahasia yang dijaga oleh para wali Allah, satu warisan langit yang diyakini dapat menyembuhkan bukan hanya satu, melainkan ribuan penyakit, yakni dengan ayat Al-Quran, bukan ayat sembarangan. Ayat ini adalah ayat penyembuh 1000 penyakit, sebagaimana disampaikan oleh para ulama dan wali-wali Allah dalam khazanah klasik Islam. Mereka tidak hanya membacanya, tetapi juga mengamalkannya dalam kondisi uzur, sekarat, bahkan saat menghadapi wabah yang membinasakan banyak manusia. Al-Quran sebagai syifa penyembuh. Kita ketahui dulu para sahabat bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa atau penyembuh. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa penyembuh atau syifa dalam ayat ini mencakup dua makna, yaitu penyembuh penyakit hati seperti syirik, ragu, dan kemunafikan, serta penyembuh penyakit jasmani sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh para ulama salaf. Wali Agung Imam Abdul Hasim Al-Qushairi menyebutkan dalam Risalah Al-Qushairiyah bahwa seorang wali bernama Ibrahim Al-Quwas pernah berkata, Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit, dan tidaklah aku menemukan penyakit pada tubuhku melainkan aku bacakan ayat-ayat tertentu yang diajarkan oleh guru-guruku, lalu Allah menyembuhkannya. Surah Al-Fatihah penyembuh 1000 ayat. Ayat yang dimaksud oleh banyak ulama sufi dan ahli makrifat sebagai ayat penyembuh utama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah penyembuh 1000 penyakit. Ayat yang dimaksud oleh banyak ulama sufi dan ahli makrifat sebagai ayat penyembuh utama adalah surat Al-Fatihah. Dalam video ini kami akan sampaikan cara membacanya. Para ulama salaf telah memberi tata cara membaca surat Al-Fatihah, yang mana di setiap selesai membaca satu ayat ada satu kalimat khusus sangat mustajab yang menjadi kunci amalan ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa para sahabat pernah membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku yang tersengat kalajengking, dan ia pun sembuh seketika. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah penyembuh dari setiap penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Ibnu Hasim dalam At-Tibaan Nabawi juga berkata, aku pernah sakit keras di Makkah dan tidak mendapatkan tabib atau obat, maka aku pun mengobati diriku dengan membaca Al-Fatihah secara berulang, dan aku lihat pengaruh yang luar biasa darinya. Banyak wali Allah seperti Imam Hasan Al-Basri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir harian yang tidak pernah ditinggalkan, karena mereka tahu rahasia surat ini sebagai penyembuh penyakit lahiriah maupun batiniah. Rahasia 7 ayat sebelum matsani.
Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan disebut sebagai Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Para arif billah mengatakan bahwa bilangan 7 tersebut melambangkan penyembuhan dari 7 jenis penyakit: fisik, emosi, psikis, spiritual, sosial, ekonomi, dan iman. Wali besar Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, barang siapa membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Penyembuh, maka akan dibukakan pintu kesembuhan meski tak ada obat menyentuh tubuhnya. Masya Allah. Tata cara mengamalkan wirid Al-Fatihah. Dalam banyak kitab klasik disebutkan tata cara khusus mengamalkan wirid Al-Fatihah sebagai wasilah penyembuhan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah selesai melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, pada setiap kali selesai membaca satu ayat, bacalah asma Allah. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, wahai yang Maha Penyembuh. Yang ketiga, setelah selesai membaca hingga ayat terakhir, tiupkan bacaan tersebut ke dalam air. Yang keempat, minum air tersebut dengan penuh keyakinan. Kenapa disebut penyembuh 1000 penyakit? Disebutkan demikian karena para wali Allah menyaksikan langsung keajaiban dari ayat ini. Sayangnya, di zaman modern ini banyak umat Islam melupakan warisan ini. Mereka mencari penyembuh jauh-jauh, tapi melupakan surah yang setiap hari mereka baca dalam sholatnya. Mereka hafal tapi tidak yakin, mereka baca tapi tak meresapi. Padahal para wali Allah mengajarkan bahwa keyakinan adalah kunci dari semua keajaiban. Saudaraku, jangan tunggu tubuhmu sakit dulu untuk kembali kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Fatihah sebagai zikirmu, doamu, ruqyahmu, dan bahkan sahabat harianmu. Warisan ini bukan milik para wali saja, tapi milik kita semua, umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan jalan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.